Halo guys, kali ini masuk di part 3-nya ya. Di part 2 kemarin Rahul sudah seneng banget nih dikiranya bakal lolos dari lingkungan mafia ini. Tapi nyatanya dia masih kembali lagi dan lagi. Seperti apa kelanjutannya? Langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Orang-orang di sana pun sudah bersiap untuk mengeroyok Rahul. Karena terpojok, Rahul yang melihat sebuah golok pun punya ide dan memanfaatkan Minama untuk dijadikan sandera. Semua preman tidak ada yang berani mendekat, dan setelah sampai di mobil mereka berdua pun pergi, dan si tangga Bali jatuh ke dalam kubangan. Lalu aksi saling kejar pun terjadi. Setelah kejar-kejaran beradrenalin tadi, Rahul dan Minama pun terhenti di sebuah danau. Mereka sempat berdebat karena mobil kesayangan ayah Minama rusak parah. Tanpa sadar, mobil berjalan sendiri dan tercebur ke danau. Kejadian ini pun membuat mereka saling menyalahkan. Mereka pun saling pergi ke arah berlawanan. Singkat waktu, ketika perjalanan, Rahul bertanya kepada seorang pria, kemana arah jalan raya. Dan kira-kira si pria kediri ini berkata, ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे I want to see. Namun Rahul maupun si Kedir sama-sama tidak mengerti satu sama lain, sehingga dia segera meninggalkannya. Tetapi tidak lama kemudian, Rahul bertemu dengan mobil pengangkut kayu. Dia pun meminta bantuan agar bersedia memberikannya tumpangan. Tapi kabar tentang pria Mumbai kabur bersama Putri Dugeswaram sudah viral di desa itu. Supir pun tidak mau membantu Rahul karena takut disangka bekerja sama dengan Rahul. Dia merasa putus asa dan memilih untuk kembali mencari Minama, yang tanpa diduga Minama menunggu Rahul karena dia tahu Rahul tidak bisa kemana-mana tanpa dirinya. Dan Minama pun mengatakan sesuatu kepada warga desa. Di dalam hatinya pun Rahul kali ini tidak akan mengulangi kesalahan dengan menganggukkan kepalanya, tapi dia malah geleng-geleng, yang berarti menurut warga desa Rahul sangat mencintai Minama. Ternyata Minama kembali berbohong dan berkata kepada warga desa jika mereka berdua saling mencintai. Namun cintanya terhalang restu orang tua, sehingga Minama bilang jika dia dan Rahul sudah kawin lari. Dan warga desa yang baik hati pun turut prihatin atas apa yang terjadi, sehingga ini yang dilakukan warga desa. Rahul dan Minama pun diperlakukan istimewa layaknya pengantin baru. Namun ketika mereka berdebat, di situ Rahul menyinggung ibu Minama, yang ternyata Minama sudah tidak memiliki ibu. Rahul pun merasakan hal yang sama jika dia sejak kecil memang sudah yatim piatu. Namun beruntung Rahul masih ada kakek dan nenek yang menyayanginya. Tapi takdir berkata lain karena sang kakek telah berpulang di usianya yang ke-100 tahun. Untuk itu, dia pun bertekad akan menebarkan abu sang kakek di sungai Rameswaram. Tapi dia sudah terlanjur berbohong kepada sang nenek dan malah ingin berlibur ke goa bersama kedua temannya. Sehingga akibatnya dia terjebak di sini bersama Minama. Setelah curhat mengharukan itu, mereka pun berdua saling minta maaf. Saat malam hari, Rahul tidak ingin tidur di lantai. Terpaksa, Minama pun tidur bersebelahan dengan Rahul. Tapi tiba-tiba Minama bermimpi buruk sampai-sampai Rahul ditendang olehnya. Singkat waktu, kebetulan hari ini diadakan acara ritual di mana adat istiadat desa ini suami harus menggendong istri menaiki anak tangga hingga ke atas kuil. Masyarakat desa pun
Percaya jika hal itu dilakukan, maka akan memperkuat ikatan perkawinan. Mendengar itu, Rahul pun langsung menolak. Minama pun lalu mengejek jika pria seperti Rahul tidak akan mampu melakukannya. Dan dengan motivasi tinggi dan cicilan yang belum lunas, disitulah Rahul langsung bersedia menggendong Minama agar tidak meragukan kemampuannya. Namun ketika sampai, ternyata inilah anak tangga yang dimaksud. Minamma, where is the temple? बस 300 सीढ़ी चढ़ते ही पहुंच जाएगी। 300. Rahul pun tiba-tiba sangat semangat menaiki sebanyak 300 anak tangga. Hingga tak terasa sudah hampir sampai, dan setelah sampai, Minama dibuat terkesan karena Rahul sanggup melakukannya. Si pendeta pun percaya jika Rahul adalah orang yang tepat yang akan menjaga Minama seumur hidupnya. Namun Rahul yang tak mengerti bersikap biasa saja. Kemudian si pendeta menyuruh Rahul untuk mengoleskan bindi ke kening Minama untuk menyempurnakan acara ritual ini. Rahul yang nurut-nurut saja pun melakukannya, dan tanpa sadar Minama baper dibuatnya. खुशबू से जुड़ा 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 है Singkat cerita, setelah kejadian itu, Rahul pun sudah muak dengan semua sandiwara ini. Rahul pun marah-marah tanpa peduli dengan perasaan Minama, dan dia pun pergi. मैं बहुत ही बुरा आदमी हूँ। किसी बुरे आदमी को ये हक नहीं बनता कि वो अच्छे लोगों के बीच में रहे। मुझे बख्श दो प्लीज। Tapi di perjalanan, dia merasa bersalah meninggalkan Minama sendirian. Untuk itu, dia pun segera kembali, dan betapa terkejutnya Minama karena Rahul datang tidak sendirian. Tangga Bali dan pasukan pun mengepung mereka. Masyarakat pun bingung, sekaligus khawatir apa yang sebenarnya terjadi. Dan seperti biasa, melalui sebuah lagu, Rahul berencana agar dia menjadikan Minama sebagai sandera. Tapi ternyata Tangga Bali mengerti bahasa Hindi dan membalas dengan nyanyian, sehingga mereka berdua pun gagal untuk kabur. Namun tidak lama, datanglah bocah kerdil yang berani menantang Tangga Bali. Disusul seluruh warga desa ini yang mengecam aksi Tangga Bali yang dianggap sudah mengganggu ketentraman di desa mereka. Para warga tidak takut sedikit pun apabila mereka sampai macam-macam di desa ini. Sehingga Rahul dan Minama diberi kesempatan untuk kabur secepatnya. Dan di tengah pelarian mereka, Minama memilih kembali karena Rahul melupakan abu mendiang kakeknya. Baik, segitu dulu di part 3-nya. Seperti biasa, kita lanjut di part 4 atau part terakhir. Thanks for watching.